usia ini angka kematian biasanya cukup tinggi. Kematian di usia ini malah sangat tinggi, malah biasanya dari 1000 puyuh itu satu hari bisa satu. Halo Sobat Peternak Puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, salam sehat selalu untuk kawan-kawanku dimanapun berada di seluruh Nusantara Indonesia Raya. Salam sukses selalu, semoga apa yang diusahakan semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini hari pertama puasa Ramadan kawan-kawan. Saya ambil video ini hari Kamis 19 Februari 2026. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman, kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga berkah selalu, semoga sehat selalu. Baik kawan-kawan, saya ambil video lagi nih hari ini dengan tema kematian pada puyuh petelur. Nah, saya ambil video ini dan saya buat video ini tujuannya supaya para peternak pemula bisa meminimalisir angka kematian dan juga tidak perlu terlalu khawatir apabila terjadi kematian pada puyuh yang dipelihara. Apalagi populasinya yang masih kecil, kematian satu ekor saja akan sangat terasa kawan-kawan. Nah gitu. Jadi ada beberapa penyebab kematian kepada burung puyuh petelur ini. Yang pertama itu saya menghitung ini dari usia 3 minggu ya kawan-kawan ya. Kita hitung saja dari pulet. Kita tidak menghitung bibit yang baru menetas. Karena angka kematiannya beda dan penyebab kematiannya pun beda. Jadi kita start dari katakanlah usia 3 minggu. Sampai dengan dia produksi dan sampai akhir. Jadi kita mulai dari yang pertama. Dari usia 3 minggu. Sampai dengan dia bertelur. Itu ada sekitar rentang waktu 2-3 minggu kita merawatnya di kandang. Seperti ini kawan-kawan, di Rumah Puyuh Berkah ini saya ambil bibit usia 3 minggu. Masuklah ke kandang baterai. Ke kandang baterai ini saya rawat kurang lebih 2-3 minggu sudah mulai bertelur. Angka kematiannya dari 1000 ekor itu ketemu sekitar 10 ekor yang mati kawan-kawan. Jadi ada 1% kematian dari usia 3 minggu sampai dengan dia belajar bertelur. Penyebabnya adalah kekurangan nutrisi ketika masa pembesaran. Kan membesarkan puyuh itu banyak sekaligus ya. Di tempat Bang Jupri itu main sistem umbaran. Jadi tentunya tidak semua puyuh mendapatkan nutrisi yang sama. Akan ada perbedaan nutrisi yang didapat. Karena ada yang agresif untuk makan, ada yang malas-malasan. Ada yang berebutan sehingga kalah malah tidak dapat makan. Jadi nantinya di usia 3 minggu pun bobotnya pun tidak seragam. Sehingga nanti yang kekurangan nutrisi ini tubuhnya akan sedikit lebih kecil, akhirnya kalah makan terus sama teman-temannya, akhirnya mati. Itu penyebabnya kawan-kawan. Jadi di usia 3 minggu sampai dengan dia belajar bertelur. Jadi di usia 6 minggu, 42 hari, rata-rata ya kawan-kawannya sudah mulai bertelur nih. Sampailah usia kurang lebih di 2 bulan sampai 3 bulan kawan-kawan. Jadi sekitar ada masa 1-2 bulan nih ketika dia masih dalam proses tahap awal belajar bertelur sampailah bertelur itu di usia 2-3 bulan 1-2 bulan. Ada lagi angka kematian nih kawan-kawan. Juga tidak besar. Biasanya ya sekitar 1% ke bawah. Penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu kedobolan. Nah, jadi kloakanya yang masih kecil dipaksa dengan telur yang cukup besar nanti keluar kawan-kawan. Memang ada sebagian besar puyuh itu keluar telur awalnya itu kecil-kecil, tapi ada juga sebagian kecil yang memaksakan diri nih kawan-kawan. Entah faktor apa itu, apakah faktor genetik, apakah faktor pakan, telurnya itu cukup besar sehingga tidak muat nih di kloakannya nih, dipaksa ngeden akhirnya nyangkut di tengah, puyuhnya dead. Nah, jadi penyebab kematiannya kedobolan. Itu biasanya nih kawan-kawan. Jadi saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama berternak burung puyuh petelur. Yang pertama tadi, usia 3 minggu sampai dengan usia dia belajar bertelur, sekitar 2-3 minggu ini, kematiannya biasanya ada di angka 1%. Kemudian, dari awal belajar bertelur, di usia 6 minggu sampai dengan usia sekitar 2 atau 3 bulan, jadi ranknya itu ada 1-2 bulan nih, ada lagi kematiannya akibat kedobolan. Itu penyebabnya. Selanjutnya, setelah usia 3 bulan ke atas sampai dengan akhir, katakanlah usia genap 1 tahun. Penyebab kematiannya
Ada lagi kawan-kawan, tapi ini cukup jarang sebenarnya. Kematian di sini biasanya disebabkan oleh penyakit. Penyakitnya banyak. Ada penyakit yang cukup ringan, tidak menyebabkan kematian, seperti snot, itu biasanya tidak menyebabkan kematian, bisa dipelihara, diobati bisa. Ataupun dipisahkan langsung, atau kita potong langsung, itu bisa dipisahkan. Tetapi penyebab kematian dari snot itu cukup lama kawan-kawan. Biasanya punya stres duluan, karena sakit, sulit makan, sulit minum, akhirnya mati. Agak lama prosesnya. Ada lagi penyakit lain yaitu berak kapur. Nah ini cukup cepat nih kawan-kawan, sekitar 1 mingguan itu langsung mati nih. Dan kematiannya biasanya sekaligus serentak kawan-kawan, banyak. Karena dia penularan cukup cepat. Jadi banyak kematian di usia produktif, usia 3 bulan sampailah usia 1 tahun. Biasanya ini penyebabnya penyakit itu kawan-kawan. Ada penyakitnya yang mengandung air, kandungan air, jadi dalam perut itu bengkak isinya air. Ada gondongan diisi air juga di sekitar kerongkongannya. Itu penyebabnya kawan-kawan. Ada lagi penyebab lain yaitu biasanya stres. Selain dari penyakit tadi yang saya sebutkan, biasanya snot atau berak kapur. Ada lagi, biasanya karena stres. Stres karena telat pemberian pakan, dia berebutan, ada yang keinjak, patah kakinya, patah sayapnya. Ada lagi kekeringan air minum. Nah, selanjutnya yang paling fatal itu ya penyakit itu karena virus kawan-kawan. Kematian karena virus itu agak sulit diterima, kan agak sulit dicegah. Jadi untuk usia produktif tadi karena penyakit, kemudian ya karena kesalahan peternak, pemberian pakan dan telat pemberian minum, bisa saja minumnya mampet. Nah itu. Selanjutnya di usia 1 tahun ke atas mendekati akhir. Jadi seperti puyuh di belakang saya ini kawan-kawan, ini usianya sudah 1 tahun 3 bulan nih, sudah diguyur akhir, sudah mulai saya jual untuk pedaging. Karena kematian sudah cukup tinggi. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena faktor usia. Jadi kemampuan dia untuk mengedan, nah ini sudah terbatas. Jadi bisa saja telurnya nyangkut, mati. Kemudian juga memang ya faktor usia kawan. Namanya faktor usia ini, angka kematian biasanya cukup tinggi. Kematian di usia ini malah sangat tinggi kawan. Biasanya dari 1000 puyuh itu 1 hari bisa 1 sampai 2. Dari 1000 ekor puyuh itu bahkan bisa sampai 5 ekor. Tetapi kategori amannya apabila boxnya beda-beda. Box di ujung sana satu, ujung sini satu, sebelah sana satu. Nah itu masih aman. Kalau satu box ini dalam 1 hari kematian 3 atau 4, nah ini berbahaya juga. Bisa dicek apakah penyakit, apakah karena berak kapur atau yang lainnya. Nah itu kawan-kawan, penyebab lainnya. Tadi karena stres. Karena stres, gara-gara pemberian pakan, terlambat pemberian makan, terlambat pemberian minum. Ada lagi stres-stres ringan kawan-kawan. Biasanya dia lagi santai, mau ngeden telur nih, digangguin sama temannya. Mau ngeden lagi, digangguin sama temannya. Akhirnya ya stres, telurnya bisa nyangkut, kehabisan tenaga dianya. Bisa juga karena faktor stres perubahan pakan, kemungkinan pakan petelurnya habis diganti dengan pakan biasa, pakan buras. Bisa juga menyebabkan kematian, karena nutrisinya perlahan menurun kawan-kawan. Jadi bobot tubuh puyuhnya lama-lama turun, akhirnya mati. Kemudian juga faktor stres ini ya faktor stres lingkungan. Biasanya cuaca terik, panas, tiba-tiba hujan. Atau hujan, terus biasanya cuaca dingin, tiba-tiba panas. Nah ini bisa juga menyebabkan faktor stres yang bisa menyebabkan puyuhnya merasa terganggu, malas makan, malas minum, malas gerak, akhirnya mati. Tetapi angkanya biasanya kecil. Nah itu kawan-kawan. Jadi kesimpulan di video kita kali ini, penyebab kematian pada puyuh itu sebenarnya bisa diminimalisir oleh kita sebagai peternak. Meskipun kematian itu sudah pasti menemui pada setiap makhluk hidup. Tetapi bisa kita minimalisir nih. Nah sampai bila perlu, akhirnya itu bisa maksimal. Jadi 1000 puyuh bisa akhirnya itu maksimal. Nah berapa nih angka maksimalnya? Perhitungan sederhana saya, jika kita mulai dengan 1000 ekor burung puyuh, target akhir itu 700 ekor. Itu sudah bagus kawan-kawan. Jadi kematian yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi di awal, mungkin karena stres atau penyakit-penyakit lainnya yang terjadi, ini
biasanya ada di angka 30% dalam total keseluruhan ya, dalam satu periode akhir itu tadi. Jadi dari 1000 puyuh itu bisa hilang 300 ekor. Jadi masih ketemu kita 700 ekor yang targetkan untuk di akhir jadi pedaging. Nah gitu kawan-kawan. Jadi penyebab lain lagi. Nah, sedikit lagi saya tambahkan, penyebab lain di sini adalah biasanya kesalahan dari kita peternak. Pembuatan kandang yang tidak ideal bisa menyebabkan kematian. Contoh, kandang di belakang saya ini, jika tidak ditambahkan kawat baru atau kawat yang lain, ini bisa menyebabkan sayapnya masuk dan patah. Karena dia sejajar kawan-kawan, satu jalur seperti ini. Jadi kalau lantainya seperti ini, bahkan kalau seandainya kita buat kandang dari bambu, dengan posisi sejajar seperti ini, bisa saja sayapnya masuk patah. Itu kematian akibat kesalahan kandang. Kesalahan pembuatan kandang. Ada lagi dengan kawat 1 inci. Nah, ini kepalanya kan bisa lewat tuh. Nah, ini bisanya gini, ini contoh saya kawan-kawan ya. Masuk dari sini, nyangkut paruhnya di atas. Mati. Ini pernah kejadian juga di kandang saya. Jadi, ada beberapa penyebab kematian lagi akibat kesalahan peternak dalam pembuatan kandang. Tetapi ini bisa diminimalisir dan bisa dicegah kawan-kawan. Buatlah kandang seefektif mungkin dan seaman mungkin. Nah, gitu dulu kawan-kawan untuk video kita kali ini. Jadi ada beberapa penyebab kematian pada burung puyuh. Jadi kawan-kawan semula tidak perlu khawatir nih. Tidak perlu khawatir apabila kematiannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kecuali apabila satu box tiba-tiba mati 3 ekor atau 4 ekor dalam satu hari, wajib waspada. Wajib diperiksa apakah terkena berak kapur, apakah memang di lingkungannya sudah ada unggas-unggas yang lain yang mati, yaitu karena virus. Hati-hati bisa menjangkit kepada puyuh kawan-kawan sekalian, dan itu bisa ludes dalam waktu singkat. Dengan berapa ribu puyuh pun dalam waktu singkat bisa habis karena virus. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita semua yang sekarang ini sedang beternak burung puyuh dan masih dalam tahap proses pengembangan sampailah berkembang menjadi usaha pokok dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Baik kawan, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu dari saya, dari Jambi. Salam sukses untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.